Inilah gereja-gereja Katolik terindah di dunia, terlepas dari keyakinan dan afiliasi agama apapun Anda, siapapun bisa menghargai gereja Katolik atas pencapaian mereka dalam arsitektur. Setiap tempat di seluruh dunia dipenuhi dengan gereja-gereja yang sangat elegan dan menakjubkan secara visual. Beberapa dari gereja-gereja ini telah berdiri dalam berbagai bentuk klasik atau desain yang unik selama ribuan tahun, sementara yang lain ada juga yang dibangun dalam peradaban modern Katolik saat ini. Ada banyak dari gereja ini dibangun dengan gaya gotik tradisional, dan ada beberapa gereja paling unik dalam daftar ini adalah hasil karya luar biasa dari karya original dalam arsitektur. Karya-karya ajaib dari para arsitek para ahli konstruksi yang jenius, dibangun dengan waktu yang tidak sebentar, ada yang memakan waktu puluhan tahun hingga ada yang memakan waktu ratusan tahun. Ada banyak gereja yang layak untuk dikunjungi, apakah Anda anggota agama Katolik atau bukan, gereja-gereja Katolik ini memang menakjubkan dari keindahannya, kekokohannya, sejarahnya, bahkan spiritualitasnya. Terkadang juga gereja didirikan karena lokasinya yang menakjubkan, indah dan di luar kebiasaan, sulit untuk dijelaskan, contohnya seperti gereja Arizona di Batu, dan Katedral Las Lajas Kolombia yang dibangun di atas tebing, di sebuah ngarai yang indah dan sulit dicapai. Juga seperti Katedral Saint Basil, yang merupakan salah satu gereja tertua dan paling dikenal yang sangat indah, terkenal dengan kubahnya yang berwarna-warni. Dan berikut ini, mari kita melihat sebagian kecil dari sekian banyak keajaiban gereja-gereja Katolik yang ada, dan terkenal di dunia. Semoga menambah keyakinan kita, bahwa iman kita tumbuh sejak dulu selalu dibentuk oleh kekuatan, keindahan, harmoni, spiritualitas yang berkesinambungan, dan dengan keajaiban. Saint Peter's Basilica, atau dalam bahasa Indonesia, Basilika Kepausan Santo Petrus, adalah sebuah gereja Renaissance tinggi Italia yang terletak di kota Vatikan, pusat pemerintahan Katolik Roma, sebuah negara mikro-independen yang berada di dalam kota Roma, Italia. Basilika ini awalnya direncanakan pada abad ke-15 oleh Paus Nikolas V, kemudian dilanjutkan Paus Julius II, untuk menggantikan Basilika Santo Petrus lama yang sudah tua, yang dibangun pada abad ke-4, oleh Kaisar Romawi Konstantinus Agung. Pembangunan Basilika dimulai pada tanggal 18 April tahun 1506, selesai pada tanggal 18 November tahun 1626, atau dibangun selama 120 tahun lamanya. Basilika Santo Petrus adalah salah satu karya arsitektur Renaissance Italia yang paling terkenal, dan merupakan gereja terbesar di dunia berdasarkan ukuran interiornya. Basilika Santo Petrus merupakan salah satu tempat tersuci umat Katolik Roma. Berlokasi di negara Vatikan, Basilika Besar Kepausan, didedikasikan untuk Santo Petrus Sang Rasul. Diarsiteki oleh Bernardo Rossellino, Giuliano da Sangallo, Bramante, Raffaello Sanzio, Giovanni Giocondo, Antonio da Sangallo il Giovane, Baldassare Peruzzi, Michelangelo Buonarroti, Domenico Fontana, Giacomo della Porta, Jacopo Barozzi da Vignola, Piero Ligorio, Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini, dan Francisco Borromini. Gaya arsitektur, Renaissance dan Barok. Kapasitas gereja, 60.000 umat berdiri, dan 20.000 umat duduk. Dimensi bangunan, panjangnya 220 meter atau 720 kaki, lebar 150 meter atau 490 kaki, dengan luas total lantai 33.000 meter persegi. Tinggi total menara adalah 136,6 meter atau 448 kaki. Tinggi nave atau ruang bangunan utama adalah 46,2 meter atau 152 kaki, diameter kubah luar 42 meter atau 138 kaki. Gereja ini dikatakan memegang posisi unik di dunia Kristen, dan sebagai yang terbesar dari semua gereja susunan Kristen. Tradisi Katolik berpendapat bahwa Basilika ini adalah situs pemakaman Santo Petrus, kepala di antara para Rasul Yesus, dan juga Uskup Roma pertama, atau Paus pertama. Makam Santo Petrus berada tepat di bawah altar tinggi Basilika, juga dikenal sebagai altar pengakuan.
Untuk alasan ini, banyak paus, kardinal, dan uskup telah dimakamkan di Santo Petrus sejak periode Kristen awal. Katedral Notre-Dame de Paris, atau dalam bahasa Prancis disebut, Katedral Notre-Dame de Paris, yang berarti, Katedral Bunda Maria Paris, adalah katedral Katolik abad pertengahan di Ile de la Cité, sebuah pulau di Sungai Seine, di arondisemen keempat Paris, Prancis. Katedral yang didedikasikan untuk menghormati Bunda Perawan Maria ini, dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur gotik Prancis. Beberapa atribut membedakannya dari gaya Romawi sebelumnya, termasuk penggunaan kubah tulang rusuk dan penopang terbang perintisnya, jendela mawarnya yang besar dan berwarna-warni, dan kelimpahan dekorasi pahatannya. Notre-Dame juga luar biasa, karena terdapat 3 buah organ pipanya, yang merupakan salah satu organ yang bersejarah, dan lonceng gereja perunggu yang sangat besar. Pembangunan katedral ini dimulai pada tahun 1163, di bawah Uskup Maurice de Sully, sebagian besar selesai pada tahun 1260, meskipun dimodifikasi pada abad-abad berikutnya. Basilika berlokasi di Parvis Notre-Dame, Place Jean-Paul II, Paris, Prancis. Basilika didirikan oleh Uskup Maurice de Sully, pada tanggal 24 Maret tahun 1163 hingga tanggal 25 April tahun 1163, sebagai peletakan batu pertama, katedral ditabiskan pada tanggal 19 Mei tahun 1182, selesainya altar tinggi. Basilika selesai secara keseluruhan pada tahun 1345, atau dibangun selama 182 tahun. Peninggalan yang berharga yang masih tersimpan di basilika ini adalah mahkota duri, paku dari salib sejati, dan potongan salib sejati. Pada tanggal 15 April tahun 2019, basilika terbakar hebat, menghancurkan sebagian besar atap dan flece, kemudian dilakukan rekonstruksi yang berlangsung selama 3 tahun. Pada tanggal 8 Desember tahun 2024, basilika resmi dibuka kembali. Pada tanggal 13 Desember tahun 2024, peninggalan mahkota duri yang dihormati dikembalikan ke katedral. Spesifikasi bangunan, panjangnya, 128 meter atau 420 kaki, lebarnya, 48 meter atau 157 kaki, atau total luasnya adalah 6.144 meter persegi. Tinggi nave atau bangunan utama, 35 meter atau 115 kaki. Memiliki 2 buah menara, yang tingginya 69 meter atau 226 kaki. Ditambah menara yang ketiga selesai tanggal 16 Desember tahun 2023, dengan tinggi menara 96 meter atau 315 kaki, dengan 10 lonceng perunggu. Pada tahun 1790-an, selama Revolusi Prancis, Notre-Dame mengalami pengrusakan, hingga sebagian besar citra religiusnya rusak, atau hancur. Pada abad ke-19, katedral menjadi tuan rumah penobatan Napoleon dan pemakaman banyak presiden Republik Prancis. Mulai tahun 1963, fasad katedral dibersihkan dari jelaga dan kotoran. Proyek pembersihan dan restorasi lainnya kembali dilakukan, antara tahun 1991 dan 2000. Kebakaran pada April tahun 2019 menyebabkan kerusakan serius, menutup katedral untuk perbaikan yang luas dan mahal, kemudian katedral dibuka kembali pada Desember tahun 2024. Katedral Florence, dalam bahasa Italia disebut Duomo di Firenze, secara resmi disebut Katedral Santa Maria dari Bunga, yang dalam bahasa Italia disebut Cattedrale di Santa Maria del Fiore, adalah katedral Keuskupan Agung Katolik Florence, yang terletak di Florence, Italia. Katedral ini dibangun mulai pada tahun 1296, arsitektur bergaya gotik dengan desainer Arnolfo di Cambio, dan secara struktural selesai pada tahun 1436, atau selama 140 tahun. Kubah yang direkayasa oleh Filippo Brunelleschi,
Eksterior basilika dihadapkan dengan panel marmer polikrom dalam berbagai nuansa hijau dan merah muda, dibatasi dengan putih, dan menampilkan fasad kebangkitan gotik barat abad ke-19 yang rumit, oleh Emilio de Fabris. Kompleks katedral, di Piazza del Duomo, mencakup baptisteri dan Giottos Campanile. Ketiga bangunan ini adalah bagian dari situs warisan dunia UNESCO yang mencakup pusat bersejarah Florence, dan merupakan daya tarik wisata utama Tuscany. Basilika ini adalah salah satu gereja terbesar di dunia, dan kubahnya masih merupakan kubah batu terbesar yang pernah dibangun. Katedral adalah gereja induk Keuskupan Agung Florence, yang uskup agungnya adalah Gerardo Gambelli. Santa Maria del Fiore dibangun di situs katedral kedua Florence, yang didedikasikan untuk Santo Reparata. Lokasi katedral, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, di Florence, Tuscany, Italia. Arsiteknya adalah Arnolfo di Cambio, Filippo Brunelleschi dan Emilio de Fabris. Arsitektur gereja bergaya gotik, Romawi dan Renaissance. Dibangun pada tanggal 9 September tahun 1296, selesai 1436 atau memakan waktu pembangunan selama 140 tahun. Dimensi bangunan, panjangnya, 153 meter atau 502 kaki, lebar 90 meter atau 300 kaki. Lebar nave atau bangunan utama, 38 meter atau 125 kaki, tinggi 114,5 meter atau 376 kaki. Luas lantai 8.300 meter persegi, atau 89.000 kaki persegi. Katedral Patriarkal Basilika Santo Marcus, dalam bahasa Italia disebut Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco, umumnya dikenal sebagai Basilika Santo Marcus, adalah gereja katedral Patriarkat Venesia, yang menjadi kursi uskup Patriark Venesia pada tahun 1807, menggantikan katedral sebelumnya, San Pietro di Castello. Katedral ini didedikasikan untuk dan menyimpan peninggalan Santo Markus Penginjil, Santo Pelindung kota tersebut. Gereja ini terletak di ujung timur lapangan Santo Markus, bekas pusat politik dan keagamaan Republik Venesia, dan melekat pada Istana Doge. Sebelum jatuhnya Republik pada tahun 1797, itu adalah kapel Doge dan tunduk pada yurisdiksinya, dengan persetujuan dari Prokurator Santo Markus, untuk urusan administrasi dan keuangan. Struktur saat ini adalah gereja yang ketiga, pembangunnya diperkirakan mulai pada tahun 1063, untuk mengekspresikan kesadaran dan kebanggaan sipil Venesia yang tumbuh. Seperti dua gereja sebelumnya, modelnya adalah gereja Rasul Suci abad ke-6 di Konstantinopel, meskipun akomodasi dibuat untuk menyesuaikan desain dengan keterbatasan situs fisik, dan untuk memenuhi kebutuhan spesifik upacara kenegaraan Venesia. Pengaruh Bizantium Pertengahan, Romawi dan Islam juga, terbukti, dan unsur-unsur gotik kemudian dimasukkan. Untuk menyampaikan kekayaan dan kekuatan Republik, fasad bata asli dan dinding interior dihiasi dari waktu ke waktu dengan batu mulia dan marmer langka, terutama pada abad ke-13. Banyak kolom, relief, dan patung adalah rampasan yang dilucuti dari gereja, istana, dan monumen publik Konstantinopel sebagai akibat dari partisipasi Venesia dalam Perang Salib keempat. Di antara artefak yang dijarah yang dibawa kembali ke Venesia adalah 4 kuda perunggu kuno, yang ditempatkan secara mencolok di atas pintu masuk. Bagian dalam kubah, dan dinding atas perlahan-lahan ditutupi dengan mosaik tanah emas yang menggambarkan orang-orang kudus, nabi, dan pemandangan Alkitabiah. Banyak dari mosaik ini kemudian diperbaiki atau dibuat ulang karena selera artistik berubah dan mosaik yang rusak harus diganti, sehingga mosaik mewakili 800 tahun gaya artistik. Beberapa di antaranya berasal dari representasi Bizantium tradisional dan merupakan karya agung seni abad pertengahan, yang lain didasarkan pada gambar persiapan yang dibuat oleh seniman Renaissance terkemuka dari Venesia dan Florence, termasuk Paolo Veronese, Tintoretto, Titian, Paolo Uccello, dan Andrea del Castegno.
Basilika Santo Marcus, yang berlokasi di Venesia, Italia ini, diarsiteki oleh Arnolfo di Cambio, Filippo Brunelleschi, Emilio de Fabris. Arsitektur gereja bergaya Gotik, Romawi, Renaissance. Dibangun sekitar tahun 829 hingga sekitar tahun 836, atau selama 7 tahun, dan dibangun kembali pada sekitar tahun 1063 hingga tahun 1094, atau selama 31 tahun. Dimensi bangunan basilika ini adalah panjangnya 76,5 meter atau 251 kaki, lebarnya 62,6 meter atau 205 kaki, dan tinggi luar kubah tengah 43 meter atau 141 kaki. Bagian dalam kubah sentral, 28,15 meter atau 92,4 kaki. Katedral Notre Dame de Reims, atau dalam bahasa Inggris disebut Katedral Our Lady of Reims, dikenal sebagai Katedral Reims, adalah sebuah katedral Katolik Roma di Prancis, dengan nama yang sama dengan tahta Keuskupan Agung Reims, yang artinya Katedral Bunda dari Reims. Katedral ini didedikasikan untuk Perawan Maria, dan merupakan lokasi tradisional untuk penobatan raja-raja Prancis. Katedral Reims dianggap sebagai salah satu karya terpenting dari arsitektur gotik. Katedral ini merupakan tujuan utama wisata, menerima sekitar 1 juta pengunjung setiap tahunnya, dan ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Gereja katedral diperkirakan telah didirikan oleh Uskup Nikasius pada awal abad ke-5. Clovis dibaptis sebagai seorang Kristen di sini oleh Santo Remigius Uskup Reims, sekitar 1 abad kemudian. Dia adalah Raja Franka pertama yang menerima sakramen ini. Pembangunan katedral Reims ini dimulai pada abad ke-13 dan berakhir pada abad ke-14. Merupakan contoh menonjol dari arsitektur gotik tinggi, dibangun untuk menggantikan gereja sebelumnya yang hancur oleh kebakaran pada tahun 1210. Meskipun sedikit rusak selama Revolusi Prancis, katedral saat ini mengalami restorasi ekstensif pada abad ke-19. Gereja itu rusak parah selama Perang Dunia Pertama, dan gereja itu dipugar lagi pada abad ke-20. Sejak Undang-Undang tahun 1905 tentang pemisahan gereja dan negara, katedral telah dimiliki oleh negara Prancis, sedangkan gereja Katolik memiliki perjanjian untuk penggunaan eksklusifnya. Negara Prancis membayar restorasi dan pemeliharaannya. Katedral ini berada di Place du Cardinal Lucon, Reims, Prancis. Katedral ini didedikasikan untuk Bunda Maria Reims. Bangunan diarsiteki oleh Jean d'Orbais, Jean Leloup, Gaucher dari Reims dan Bernard de Soissons. Arsitektur gereja bergaya gotik tinggi. Gereja ini mulai dibangun pada 1211, selesai pada 1345 atau selama 134 tahun. Restorasi ulang mulai 1211, hingga selesai 1275, atau selama 64 tahun lamanya. Dimensi gereja adalah sebagai berikut. Panjang gereja 149 meter atau 489 kaki, dan lebarnya 45 meter atau 146 kaki. Luas lantai total adalah 6.650 meter persegi atau 71.600 kaki persegi. Jumlah menara ada 2 buah. Tinggi menara 81 meter atau 266 kaki. Lonceng ada 2 buah, berada di menara selatan. Sainte-Chapelle yang artinya kapel suci, adalah sebuah kapel kerajaan dalam gaya gotik, di dalam Palais de la Cité abad pertengahan, kediaman raja-raja Prancis hingga abad ke-14, di Ile de la Cité, di Sungai Seine di Paris, Prancis. Konstruksi dimulai beberapa waktu setelah tahun 1238, dan kapel ditabiskan pada tanggal 26 April tahun 1248, atau dibangun selama 10 tahun. Sainte-Chapelle dianggap sebagai salah satu pencapaian tertinggi dari periode rayonan arsitektur gotik.
Kapel ditugaskan oleh Raja Louis ke-9 dari Prancis untuk menampung koleksi peninggalan sengsara Yesus, termasuk mahkota duri Kristus, merupakan salah satu peninggalan terpenting Kristen. Mahkota duri tersebut kemudian dipindahkan ke Katedral Notre-Dame de Paris di dekatnya, sampai terjadinya kebakaran di Notre-Dame tahun 2019, untungnya mahkota duri bisa diselamatkan. Bersama dengan Conciergerie, Sainte-Chapelle adalah salah satu bangunan paling awal yang masih ada di Istana Kerajaan Capetian di Ile de la Cité. Meskipun rusak selama Revolusi Prancis dan dipugar pada abad ke-19, ia memiliki salah satu koleksi kaca patri abad ke-13 yang paling luas di dunia. Kapel ini sekarang dioperasikan sebagai museum oleh Pusat Monumen Nasional Prancis, bersama dengan Conciergerie terdekat, sisa-sisa istana asli lainnya. Sainte-Chapelle terinspirasi oleh kapel kerajaan Caroling sebelumnya, terutama kapel Palatin Charlemagne di istananya di Aix-la-Chapelle, sekarang disebut Aachen, yang dibangun sekitar tahun 800 dan berfungsi sebagai tempat berpidatonya kaisar. Pada tahun 1238 Louis ke-9 telah membangun satu kapel kerajaan, yang melekat pada Château de Saint-Germain-en-Laye. Kapel sebelumnya ini hanya memiliki satu tingkat, rencananya dibangun dalam skala yang jauh lebih besar, dan diadaptasikan untuk Sainte-Chapelle. Dua tingkat kapel baru, berukuran sama, memiliki tujuan yang sama sekali berbeda. Tingkat atas, tempat peninggalan suci disimpan, disediakan secara eksklusif untuk keluarga kerajaan dan tamu mereka. Tingkat bawah digunakan oleh para abdi dalam, pelayan, dan tentara istana, dengan struktur yang sangat besar. Dimensi kapel ini tercatat, panjangnya 36 meter atau 118 kaki, lebar 17 meter atau 56 kaki, dan tinggi 42,5 meter atau 139 kaki, berukuran sama dengan katedral gotik baru, di Prancis. Lokasi, kapel ini berada di 10, Boulevard du Palais, arondisemen pertama, Kota Matia, Paris, Prancis. Jenis bangunan adalah kapel kerajaan yang bergaya rayonan Gotik. Sanctuary of Las Lajas, yang artinya tempat kudus Bunda Maria Rosario Suci Las Lajas, ini adalah basilika kecil Katolik yang terletak di dalam ngarai Sungai Huaytara di Ipiales, Departemen Nariño, Kolombia. Kuil suci Bunda Maria yang didedikasikan untuk Santa Perawan Maria sebagai Bunda Maria Rosario. Di gereja ini terdapat gambar Bunda Perawan Maria yang menggendong bayi Yesus, terbentuk secara ajaib dari batu-batu berwarna yang ajaib, dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Orang-orang percaya bahwa gambar Bunda Maria dari Las Lajas tersebut, tercipta di dinding batu gua berasal dari Tuhan, dan bahwa itu terbentuk tanpa campur tangan manusia. Gereja tersebut bergaya arsitektur neogotik, dibangun antara tahun 1916 dan tahun 1949. Nama Laja, dalam bahasa Spanyol untuk batu bendera, dan berasal dari nama sejenis batuan sedimen datar. Gereja saat ini dibangun antara tanggal 1 Januari tahun 1916 dan tanggal 20 Agustus tahun 1949, atau dibangun selama 33 tahun lamanya. Dana untuk membangun berasal dari sumbangan para pengunjung atau peziarah gereja setempat. Gereja berada di atas 100 meter atau 330 kaki dari dasar ngarai, yang terhubung ke sisi berlawanan ngarai oleh jembatan setinggi 50 meter atau 160 kaki. Tempat suci Las Lajas mempunyai struktur besar dan luar biasa, dengan dimensi yang mengesankan. Basilika Neo-Gotik saat ini, yang dibangun pada awal abad ke-20, dengan dimensi sebagai berikut, panjangnya sekitar 100 meter atau 328 kaki, lebarnya 50 meter atau 164 kaki, dan titik tertinggi yang merupakan menara pusat penopang kubah, adalah 100 meter atau 328 kaki. Basilika ini memiliki denah lantai salib Latin, dengan bagian tengah berukuran lebar sekitar 18 meter atau 59 kaki, dan panjangnya 42 meter atau 138 kaki.
Bagian tengah diapit oleh dua lorong samping, masing-masing berukuran lebar sekitar 5 meter atau 16 kaki. Paus Pius ke-12 memberikan dekrit kepausan penobatan untuk patung sebagai Sancta Virgo de Rupe, yang berarti perawan suci batu, pada tanggal 31 Mei tahun 1951. Dan ia juga mengangkat kuil Maria menjadi status Basilika Minor melalui dekrit Templum per Decorum, pada tanggal 30 Agustus tahun 1954. Paus Paulus ke-6 memberikan gelar Maria sebagai Perawan Rosario Suci sebagai pelindung Ipiales, melalui dekrit Tutela Caelestis Virtutis pada tanggal 26 April tahun 1965. Tempat ini menjadi situs ziarah yang populer bagi orang Kristen dari Kolombia dan negara tetangga Ekuador, karena penampakan Bunda Perawan Maria yang konon terjadi di sini, pada abad ke-18. Katedral Basilika Bunda Maria Pilar, dalam bahasa Spanyol disebut, Katedral Basilika de Nuestra Senora del Pilar, ini adalah sebuah gereja Katolik di kota Zaragoza, Aragon, Spanyol. Gereja ini didedikasikan untuk Santa Perawan Maria dengan gelar Our Lady of Pilar, yang dipuji sebagai Bunda Bangsa-Bangsa Hispanik oleh Paus Yohanes Paulus II. Gereja ini terkenal sebagai gereja pertama yang didedikasikan untuk Bunda Maria. Menurut tradisi setempat, setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus, Santo Yakobus memberitakan Injil di Spanyol, tetapi dia berkecil hati karena kegagalan misinya. Dikatakan bahwa pada tanggal 2 Januari tahun 40 Masehi, ketika ia sedang berdoa di tepi sungai Ebro, Bunda Yesus datang menaiki awan, dikawal sepasukan malaikat, menampakkan diri kepadanya, berdiri di atas sebuah pilar dan menginstruksikannya untuk membangun sebuah gereja di situ, untuk menghormatinya. Dikatakan bahwa ini adalah penampakan Bunda Maria yang pertama, dan pada saat dia masih berada di bumi, sebelum diangkat ke surga. Ada banyak gereja dibangun di sini, yang pertama sekitar setahun setelah penampakan itu, diyakini Santo Yakobus telah membangun sebuah kapel kecil untuk menghormati Bunda Maria. Kemudian menjadi gereja pertama yang didedikasikan untuknya, setelah dia kembali ke Yerusalem, lalu dieksekusi oleh Herodes Agripa sekitar tahun 44 Masehi, sebagai rasul pertama yang menjadi martir karena imannya. Beberapa muridnya mengambil tubuhnya, dan mengembalikannya untuk dimakamkan terakhir di Spanyol. Kapel pertama ini akhirnya dihancurkan bersama berbagai tempat suci Kristen lainnya, tetapi patung dan pilar tetap utuh di bawah perlindungan orang-orang Zaragoza. Kapel kecil yang dibangun oleh Santo Yakobus kemudian memberi jalan kepada gereja berikutnya seperti Basilika pada zaman Konstantinus I, kemudian diubah menjadi bergaya Romaneski, kemudian bergaya Gotik dan kemudian bergaya Mudéjar. Tempat-tempat suci yang dihormati di Zaragoza, berasal dari penaklukan kembali Kristen oleh Raja Alfonso I pada tahun 1118. Sebuah gereja bergaya Romawi dibangun di bawah kepausan Pedro de Librana yang juga didedikasikan untuk Bunda Perawan Maria di Zaragoza, dengan kesaksian tertulis tertua, sebuah timpanum di dinding selatan gereja Romawi ini. Gereja yang ada saat ini bergaya barok, dibangun mulai pada tahun 1681 oleh Charles II, Raja Spanyol, dan selesai pada tahun 1686, atau dibangun selama 5 tahun. Konstruksi awal diawasi oleh Felipe Sanchez dan kemudian dimodifikasi oleh Francisco Herrera yang muda, di bawah John dari Austria yang muda. Pada tahun 1725, Cabildo Zaragoza memutuskan untuk mengubah aspek kapel suci dan menugaskan arsitek Ventura Rodriguez, yang mengubah bangunan tersebut menjadi berdimensi saat ini, dengan panjang 130 meter dengan lebar 67 meter, memiliki 11 kubah, dan 4 menara. Basilika y Temple Expiatory de la Sagrada Familia, atau dikenal sebagai Sagrada Familia, adalah sebuah gereja yang sedang dibangun di distrik Eixample di Barcelona, Catalonia, Spanyol. Ini adalah gereja Katolik terbesar di dunia, yang belum selesai hingga hari ini di tahun 2025. Gereja ini dirancang oleh arsitek luar biasa,
bernama Katalan Antoni Gaudi, yang hidup dari tahun 1852 sampai tahun 1926. Pada tahun 2005 karyanya di Sagrada Familia, dimasukkan ke situs warisan dunia UNESCO yang ada pada tahun 1984, karya Antoni Gaudi. Sagrada Familia pertama-tama, terinspirasi oleh seorang penjual buku, Jose Maria Bocabella, pendiri Asociación Espiritual de Devotos de San Jose dari Asosiasi Spiritual Penyembah Saint Joseph. Setelah berkunjung ke Vatikan pada tahun 1872, Bocabella kembali dari Italia dengan tujuan membangun sebuah gereja yang terinspirasi oleh Basilika di Loreto. Ruang bawah tanah apse gereja, yang didanai oleh sumbangan, pembangunan gereja dimulai. Pada tanggal 19 Maret tahun 1882, pembangunan Sagrada Familia dimulai di bawah arsitek Francisco de Paula del Villar. Pada tahun 1883, ketika Villar mengundurkan diri, Gaudi mengambil alih sebagai kepala arsitek, mengubah proyek dengan gaya arsitektur dan tekniknya, menggabungkan bentuk gotik dan Art Nouveau melengkung. Gaudi mengabdikan sisa hidupnya untuk proyek tersebut, dan dia dimakamkan di ruang bawah tanah gereja. Pada saat kematiannya pada tahun 1926, kurang dari seperempat dari proyek itu selesai. Hanya mengandalkan sumbangan pribadi, pembangunan Sagrada Familia berjalan perlahan dan terganggu oleh Perang Saudara Spanyol. Pada Juli tahun 1936, kaum anarkis dari FAI membakar ruang bawah tanah dan masuk ke bengkel, menghancurkan sebagian rencana awal Gaudi. Pada tahun 1939, Francis de Paula Quintana mengambil alih manajemen lokasi, yang dapat melanjutkan dengan materi yang disimpan dari bengkel Gaudi dan yang direkonstruksi dari rencana dan foto yang diterbitkan. Konstruksi dilanjutkan dengan kemajuan terputus-putus pada tahun 1950-an. Kemajuan dalam teknologi, seperti desain dengan bantuan komputer dan kontrol numerik terkomputerisasi atau CNC, sejak itu memungkinkan kemajuan yang lebih cepat, dan konstruksi melewati titik tengah pada tahun 2010. Pada tahun 2014, diantisipasi bahwa bangunan tersebut akan selesai pada tahun 2026, peringatan 100 tahun kematian Gaudi, tetapi jadwal ini terancam oleh perlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada Maret tahun 2024, perkiraan yang diperbarui mengkonfirmasi kembali kemungkinan penyelesaian bangunan pada tahun 2026, meskipun pengumuman tersebut menyatakan bahwa pengerjaan patung, detail dekoratif, dan tangga kontroversial yang mengarah ke pintu masuk utama diperkirakan akan berlanjut hingga 2034. Menggambarkan Sagrada Familia, kritikus seni Rainer Serbs mengatakan, kemungkinan, tidak akan ada lagi bisa menemukan bangunan gereja seperti itu, dalam sepanjang sejarah seni. Paul Goldberger menggambarkannya sebagai, interpretasi pribadi yang paling luar biasa dari arsitektur gotik sejak abad pertengahan. Meskipun kadang-kadang digambarkan sebagai katedral, Basilika bukanlah gereja katedral Keuskupan Agung Barcelona. Gelar itu milik Katedral Salib Suci dan Santa Eulalia atau Katedral Barcelona. Gereja ini diarsiteki oleh Antoni Gaudi dan Francisco de Paula del Villar. Arsitektur bergaya kebangkitan gotik, Art Nouveau dan modernista. Pembangunan dimulai tanggal 19 Maret tahun 1882, 143 tahun yang lalu, selesai diperkirakan pada tahun 2026. Spesifikasi bangunan, arah fasad gereja menghadap tenggara. Kapasitas gereja, bisa menampung 9.000 orang umat. Dimensi bangunan utama katedral, panjangnya 90 meter atau 300 kaki. Lebar 60 meter atau 200 kaki. Lebar nave atau bangunan utama, 45 meter atau 150 kaki. Direncanakan dibangun 18 menara, 13 menara yang sudah selesai dibangun. Tinggi menara yang paling tinggi direncanakan 172,5 meter atau 570 kaki.
Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.